kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Panel kemudian berpindah ke Korea. Di sana salah satu stasiun televisi mengabarkan bahwa Asosiasi Hunter secara resmi mengeluarkan pernyataan tentang pelarangan penggunaan Stardust. Menurut mereka, meski stimulan itu sangat populer di kalangan para hunter karena tak memiliki efek negatif setelah mengkonsumsinya, namun asosiasi sudah menyelidiki kasus ini. Menurut data dan investigasi mereka, para hunter yang menggunakan Stardust, rata-rata dari mereka semua hilang ingatan dan amnesia. Pihak Asosiasi Hunter sendiri telah menemukan dalang dari kasus ini, yaitu Wakil Guildmaster Grim Reaper Lee Min-sung. Dan malangnya pria tersebut pagi ini ditemukan tewas oleh seorang pendaki. Fakta bahwa Lee Min-sung terlibat dalam tindak kejahatan ini memang sangat mengejutkan, mengingat beliau adalah seorang mantan artis dan juga seorang hunter. Oleh karena itu, Guild Reaper sendiri ikut membantu investigasi Asosiasi Hunter dalam hal ini. Panel kemudian berpindah di gedung Asosiasi Hunter. Di dalam ruangan itu ada beberapa hunter rank S dan ketua Wo Jin-chul. Di situ Lim Tae-gyu yang sangat depresi berkata, "Minasan, gomenasai, ini semua salahku. Andai saja waktu itu aku tak membiarkan Min-sung kabur, mungkin hal ini tak akan terjadi." Jin-chul membalas, "Yari, jangan terlalu menyalahkan dirimu, Hunter Lim Tae-gyu." Seolah tak mengubris apa yang diucapkan ketua asosiasi, Lim Tae-gyu masih terus nyerocos mulutnya. Dia berkata, "Aku merasa semua ini ada yang janggal." Saat itu Min-sung penampilannya nggak normal, padahal aku tahu betul dia tak memiliki skill apapun yang membuatnya bisa bertransformasi. Dengan tatapan sinis, Choi Jong-in bertanya, "Apa ucapanmu itu bermaksud bahwa skill itu berkat konsumsi Stardust gitu?" Lim Tae-gyu yang kurang yakin menjawab, "Entahlah, aku juga sebenarnya masih ragu tentang hal itu. Namun, yang mengganjal hatiku adalah kenapa saat itu ada hunter bertopeng hitam yang mengincar Min-sung." Choi Jong-in berkata, "Apa jangan-jangan orang itu yang menghabisinya ya? Kalau seingatku ada seorang penambang yang tiba-tiba menghilang dan itu berpas-pasan dengan kejadian hari ini. Nih fotonya, namanya Sung Soo-ho. Meski dia terdaftar sebagai hunter rank D, tapi mengingat situasinya saat ini, aku yakin dia adalah seorang false rank atau memalsukan ranknya." Secara mengejutkan, Tiel ikut nimbrung. Dia berkata, "Bolehkah aku melihat foto hunter itu juga?" Choi Jong-in membalas, "Oh, tentu saja dong. Lihatlah, monggo. Tak usah sungkan-sungkan, kau itu bagian dari kami loh." Di sisi yang lain, ketua Jin-chul terlihat khawatir. Dia bergumam, "Kemungkinan besar si topeng hitam itu Suho. Tapi kenapa dia menghilang sampai hari ini?" "Hunter Sung Jinbo, aku hanya bisa mendoakan anakmu. Semoga dia baik-baik saja." Sementara itu, sambil melihat foto Suho, entah mengapa Tiel merasa gembira karena kini dirinya telah mengetahui nama dari hunter incarannya. Di dungeon di mana Suho menjalani quest barunya, dia terlihat sangat frustasi karena beliau sudah berkali-kali tewas. Dan setiap kali beliau dihidupkan kembali, dia menggambar peta dungeon ini. Dari panel tersebut kita bisa menyimpulkan MC kita sudah tewas puluhan atau mungkin ratusan kali karena peta yang dia gambar menggunakan darahnya cukup banyak bre. Namun entah mengapa Suho tak merasa gila, malahan dari sorotan matanya dia terlihat tak kehilangan tekadnya untuk menyelesaikan quest ini. Sementara itu di Shadow Dungeon, para rekan Suho terlihat sangat terpukul atas kehilangan MC kita, apalagi Beru. Dia terus berputar-putar sambil mengucurkan air mata. Melihat ironi ini, Amut berkata, "Hoi semut, terbang ke sana kemari seperti itu tak akan membuat Monarch muda kembali. Jadi tenanglah sedikitlah." Beru menjawab, "Dasar reptil, kau dingin sekali. Tak ada cara untuk mengetahui apakah Monarch muda baik-baik saja. Lantas bagaimana aku bisa tenang sekarang?" "Oh, Monarch muda, aku Beru tak bisa tidur beberapa hari ini. Tolong, kembalilah." Memahami perasaan frustasi Beru, Esil berkata, "Aku sedikit mengerti kenapa Beru bersikap seperti itu. Ya, gimana ya? Monarch muda tak kembali sejak masuk gate itu, dan ini sudah 2 minggu. Amut menjawab, Kau juga mencemaskannya ya."
Merasa kesal, Amut yang cuek-cuek aja. Esil menatapnya dengan tatapan sinis. Sikapmu itu terlalu dingin tahu. Bukankah kau juga bagian dari kami, ha? Amut membalas, "Undi-mandi, aku merasa ragu dengan kalian. Kurasa kalian tak begitu mengenal Monas Muda." Perasaan khawatir dan cemas itu muncul karena kalian membandingkannya dengan sang Shadow Monarch. Ya, kalian cuma memandangnya sebagai seorang anak-anak. Namun, aku sangat mengenalnya. Beliau Monarch muda. Di situasi apapun, dia tak pernah menyerah, walau itu menghancurkan tulang dan dagingnya. Tekadnya sangat kuat hingga dia dapat mendorong mental dan egonya melewati batasannya. Jadi, aku yakin seberat apapun rintangan yang dia hadapi, aku percaya dia akan selamat dan keluar dari gate itu hidup-hidup. Sontak, ucapan motivator Abang Amut membuat Beru dan Esil sadar bahwa mereka hanya perlu percaya pada Monarch muda. Sehingga di hari itu, tangisan Beru mulai berhenti dan senyuman Esil pun sudah nampak. Balik lagi ke dalam dungeon. Sambil mengepalkan tinjunya, Suho berkata, "Apa kau pikir aku akan terus membiarkanmu menghabisiku, ha?" MC kita mencoba melawan balik rasa takutnya. Namun tetap saja tubuhnya hancur dalam sekejap saat lawannya merespon balik. Dan masih lanjut saudara. Kali ini beliau melayang di udara sembari mengangkat satu kakinya. MC kita menyerang bos kecil yang lagi asik duduk santai. Ironisnya, semangat itu tak membuahkan hasil apa-apa karena saat bos kecil itu mengangkat tangannya, dalam sekejap tubuh MC kita hancur di udara saat itu juga. Kemudian Suho dibangkitkan dengan kepala yang dipenuhi perasaan frustasi. Suho bergumam, "Sebenarnya dalam hatiku, aku sudah putus asa. Tak terhitung sudah banyaknya aku tewas di tangan mereka berdua. Dalam siklus yang berulang ini, aku jadi bisa melihat jendela status mereka. Sosok bos kecil yang bisa menghancurkan tubuh seseorang dengan menggunakan kekuatan telekinesis. Dia memiliki skill ruler authority level maksimal. Sementara bos tukang pukul yang dapat menghancurkanku hanya dengan sentuhan saja. Sosok itu memiliki class soul striker dengan level 99. Meski wujudnya tampak seperti manusia, tapi bagiku, versi diriku yang itu lebih mirip seperti monster yang sangat menakutkan." Setelah memikirkan itu, Suho bangkit kembali dari rebahannya dan mulai menyusuri dungeon lagi. Sambil berlari cepat yang dia bisa, Suho bergumam, "Sial, aku harus segera menemukan tempat lain yang belum pernah aku jelajahi." Entah mengapa, sejak tewas berkali-kali, aku jadi terbiasa dan bisa berdamai dengan rasa takutku. Masih percaya pada setitik harapannya, namun langkahnya seketika terhenti lagi, di mana bos kecil langsung menyerangnya dan membuat perutnya berlubang. Meski berlumuran darah, tapi api semangatnya tak pernah pudar. Suho bergumam, "Sensasi dan perasaan ini hanya berlaku di sini saja, karena aku masih waras. Di dunia nyata nanti, aku tak boleh menganggap remeh lagi tentang sebuah ajal. Bagaimanapun juga, aku akan terus mempertahankan kewarasanku. Aku akan tetap hidup di neraka ini apapun itu caranya." Dari proses ini, aku merasa bahwa jiwaku semakin kuat. Lalu kegiatan MC kita setelah dibangkitkan adalah menggambar peta dungeon ini. Sambil melihat coretan darah yang dia lukiskan pada lantai, Suho berkata, "Sepertinya hanya tempat itu yang belum pernah aku datangi sejauh ini. Jika di sana tidak ada pintu lagi, maka itu artinya tidak ada cara lain menyelesaikan quest ini selain mengalahkan mereka berdua. Kendati demikian, bukankah ini aneh? Setiap kali aku dibangkitkan oleh sistem, aku bertemu mereka berdua lebih cepat daripada sebelumnya." Haha, sesuai dugaanku. Baru saja jalan sebentar saja, si bocil ini udah nongol aja tuh, seolah-olah dia mencoba menghentikanku agar tidak pergi ke sana. Namun, bodoh amat lah. Ike! Sambil mengatakan itu, Suho berlari menerjang lawannya. Dalam melakukan aksi gila ini, MC kita bergumam, ruler authority itu seperti tangan yang tak terlihat. Dengan kata lain, jika aku bisa melapisi tubuhku dengan hal ini juga, maka masih ada kemungkinan untuk menghindari serangan itu. Dan sesuai perkiraan Suho, sebelum serangan bos kecil itu mengenainya, Suho dapat merasakan hal tersebut. Jebret! Dengan refleks yang gokil, MC kita dapat menghindari serangan pengantar nyawa. Lalu kemudian MC kita melompat begitu saja melewati lawannya. Dan bos kecil itu dibuat tercengang dengan kecerdasan mangsanya tersebut. Tak membiarkan MC kita lolos, bos kecil menoleh ke belakang dengan tatapan murkanya. Namun saat dia hendak melepaskan ruler authority pada mangsanya, di sisi yang lain, Suho melepaskan jaketnya dan dilemparkan ke arah bos kecil agar tak bisa membidik serangan.
Kesempatan itu tentunya tak disia-siakan MC kita untuk terus maju ke tempat yang dia tuju. Tak menghentikan larinya, Suho berkata dalam hati, akhirnya ketemu. Ya, jalan itu adalah satu-satunya yang belum pernah ku datangi selama ini. Kumohon, semoga saja ada keajaiban